Gue gak live Kalau streaming. gue juga live streaming, gue gak pernah dapat like banyak gitu. Lu Cuma, ya, lu. lu gue. Ya, gue juga. Iya, tapi Oke. turnamen Mobile Legends tuh luar biasa. Sobat Mobile Legends, Yep. pakai Center Solin, tunjukkan ke kakak Julia. Let's go. Kita bersatu kalau, Lia ingat ya, ini gak ada yang bisa menyatukan kita. Kecuali like dan link. Let's go. Link kemenangan ya. Iya, ini Dan dia. ini kemenangan, tapi kita langsung masuk aja ke arah gamenya. Ini dia game kedua kita di match kedua antara Bigetron Beta dan juga Rebellion Sinai. Di mana kita lihat di arah mid lane sudah ada trading hit yang terjadi, beberapa quick sudah hilang. Dari bottom lane juga dari Sakan masih cukup free saja memukul mundur dari seorang Beatrix-nya. Sementara Battle Wonder sudah mulai di start kali ini dan sudah mulai terbaca juga. Sakit banget, apakah akan menjadi first blood? Harus mundur dulu ke arah belakang. Bakal coba untuk dibantu, di backup dulu aja, tapi Super Ken sudah mulai menyadari bahwa hutannya udah dicolek-colek nih sama seorang Jisa. Dan ternyata di arah atas pun bakalan coba untuk mundur dulu Akainya. Mau coba backup si Jisa ya tadi, tapi Jisa juga udah mundur sih. Gak dapat, tapi lihat di arah bottom lane dipaksa sama Saken dan bahkan satu buff flicker. Oh, Super Ken dapetin first blood gratis di arah bottom lane. Ini benar-benar luar biasa. DP-nya diamankan Saken dan bahkan dilunaskan oleh seorang Super Ken. Memancing mendapatkan level 4 terlebih dahulu, tapi ternyata tetap gak berhasil mendapatkan level 4. Cukup struggle untuk Super Ken berhasil mendapatkan farming. Nanti game yang kedua ini berbeda sekali. Nampaknya dengan game yang pertama yang Super Ken bisa kita bilang cepat banget mendapatkan level 4 dan Retribution didapatkan di on point. Super Ken masih level 3 dan bahkan dia belum mendapatkan satu buah level 4. Dapat Soul Blade Israel coba membalikan kembali posisi yang Jisa miliki. Guiding Wind, tap Soul Blade for defensive, for circle altar, coba bisa menyelesaikan masalah untuk mundur, tapi tidak berhasil memenangkan team fight di bottom lane. Tidak berhasil memenangkan team fight di arah bottom lane, gak masalah. Yang penting dari linknya sendiri berhasil untuk mundur. Super Ken kali ini menggunakan Tempest of Blades-nya untuk melarikan diri, dan ini menjadi informasi tentunya kepada teman-teman Rebellion Sinai bahwa dari linknya nggak ada Tempest of Blades. Dan Turtle pun sudah hadir kali ini, apakah akan di kontes, namun kayaknya bakal coba memilih ke purple buff dulu karena link tanpa purple buff bagaikan aku tanpamu, Abang Oji. Yes, benar banget. Bukan kamu tapi ya. Iya, paham Mbak. Kita lihat di arah top lane Mbak. Nampaknya bakal coba ada sedikit team fight. Jisa is coming up. Jisa bakal coba untuk membuka sedikit posisi yang dimiliki dari langsung ada Guiding Wind karena belakang Audi CS mencoba diselamatkan, tapi lihat take down instant pick off. Tidak ada Audi CS, tidak ada coverisasi. Bahkan dari seorang Big Bang masih menahan ultimate-nya. Belum ada split grab dan masuk ke arah belakang. Narasi berhasil mengusir mundur dan membuat seorang Super Ken berhasil mendapatkan satu buah Retribution Israel. Waduh, wabah combo combro yang dilakukan itu dia. Chemistry again and again. Balik lagi chemistry yang tidak bisa dihindarkan oleh para pemain dari Bigetron Beta yang bahkan membuat dirinya berhasil mendapatkan satu buah turtle. Walaupun sekarang seorang Dan ya, tapi akhirnya juga dari seorang Super Ken ya berhasil mendapatkan turtle. Sementara itu dari masing-masing tim kembali reset. Namun udah ada setup yang terjadi di area bottom lane. Kita lihat dari Rebellion Sinai nampaknya akan melakukan upaya ganking. 4 player sudah berada di arah bawah. Informasi harusnya udah mulai dikirim ke arah Faramis dan langsung masuk dari arah belakang. Depan belakang masuk, langsung hilang begitu saja seorang Moskov. Tapi dari seorang Faramis nggak berhasil untuk menyelamatkan teman-temannya karena tadi juga informasinya cukup gelap dari segi mapnya, nggak kelihatan sama sekali. Jadi Faramisnya nggak bisa langsung follow up ke arah bawah. Namun Rafaelnya juga masih berhasil untuk menahan pergerakan daripada teman-teman tim Rebellion Sinai. Audi CS pun akhirnya berhasil mundur ke arah belakang. Coba untuk di-push, nggak mau terlalu dalam juga karena ini masih early game. Coba untuk mundur aja. Ini udah untung tadi dapetin seorang Moskov. Jadi mereka reset lagi. Goldnya juga udah lumayan. 2000 gold unggul dibandingkan Bigetron Beta, jadi nggak perlu terlalu terburu-buru. Oke, Bigetron Beta kali ini yang berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik karena belum bersinar. Dia memiliki 2 hero ya, Red Game Insurance Skin. Kali ini menunjukkan seorang Oki Tuhu. Langsung ada satu buah informasi diberikan dan surprise attack. Halo, Retribution, Flicker, dan bahkan Oki Uhud belum memiliki satu buah Wind of Nature dan hanya bisa membuat dia terdampar di sana. Tidak ada sedikit perlindungan pun kecuali Flicker yang dia miliki. Oke, Uhud ditumbangkan ketika adanya turtle akan muncul dan keuntungan dari Rebellion satu-satunya adalah tidak ada Tempest of Blade dan kemudian
Betul sekali, tapi itu lagi ya, again and again terjadi seorang MM tanpa adanya roamer di sampingnya, tanpa adanya informasi tentang pergerakan daripada musuhnya bergerak terlalu depan sehingga membuahkan satu pick off untuk musuh kali ini, sehingga Turtle mungkin akan sedikit gratis tapi masih coba untuk dizonin, ternyata oleh seorang gurunya bakal coba untuk mengganggu pergerakan daripada Bigetron Beta, tapi kan kita lihat udah ada tempat-tempat yang keluar dan Turtle masih berhasil diamankan kali ini oleh Bigetron Beta. Berarti di atas tadi itu kurang lebih ada 30 detik loh. 30 detik, lama juga ya. 30 detik tadi di atas itu kurang lebih. Karena ultimate di arah bawah mungkin sekitar 35 detikan, ya mungkin di atas kurang lebih 25 detik lah. Mereka berebut di dalam Turtle itu dan tidak ada langsung follow up dari Jisa yang membuat Super Ken ini udah cooldown Tempest of Blade-nya balik lagi. Ya, betul. Jadi itu tadi padahal Oji baru mention ya, ada informasi bahwa nggak ada Tempest of Blade. Iya, Tiba-tiba tapi ada. karena sudah lebih dari 20 detik something dia ada di atas sana. Itu dia yang harus coba diperhatikan. Time management emang sangat penting untuk di Mobile Legends. Kenapa? Karena dengan adanya miss detik, 1 detik aja, itu bisa berubah segalanya. 0 persekian detik aja 0 udah persekian jadi detiknya bisa berubah segalanya, gak nyampe 1 detik. Dan itu yang harus diperhatikan oleh permainan dari tim Rebel Sina yang agak cukup kurang objektif. Yang kita lihat, dia hanya mendapatkan gold, Turtle saja, tanpa adanya objektif turret. Ya, Itu berat sekali loh. sayang banget ya. Dan lihat kali ini udah ada perlawanan juga dari seorang Okik. Udah ada backup dari seorang Narasi coba untuk maju ke arah depan, dari seorang Linge juga atau seorang Super Ken sudah mulai menghantui pergerakan daripada Rebellion Sinai. Sementara itu kita lihat ada upaya trapping yang dilakukan untuk bersembunyi, dan namun nampaknya tidak ada perlawanan juga dari Rebellion Sinai. Hati-hati akan dibuka mundur ke arah belakang. Super Ken pun tidak mau meladeni pergerakan yang dilakukan oleh Rebellion Sinai. Sementara Circling Eagle langsung connect ke arah belakang. Apakah bakal dibuka? Hati-hati, ada datang Super Ken dari arah belakang. Takutnya belajar belum keluar, bakal langsung masuk, tapi dari seorang Matilda berhasil di pick off. Masih ada satu player lagi yang tertinggal. Aduh, ketinggalan di arah Super belakang. Ken. Tapi dari sisi kanan ternyata Super Ken-nya berhasil di pick off juga. Pergerakan yang tidak terdeteksi ternyata Unpredictable Move akhirnya berhasil memulakan seorang Super Ken. Tapi dari seorang gurunya kali ini coba untuk masuk ke arah dalam, namun nampaknya masih berhasil untuk selamat. Wow, Big Mac hampir hilang. Big Mac tadi langsung dia naik ke atas para pemain dari tim Bigetron Beta. Hampir dia dihilangkan dan Super Ken. Ya. Akhirnya aku melihat player assassin di Tempest of Blade turun di sana tanpa mengambil pedang sekalipun. Ya kan, karena udah lama aku nggak lihat player assassin dan bahkan retribution-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Tempest of Blade for defensive, mundur ke arah belakang, dan ingat ada Jisa bakal bisa membalikkan kembali kanan dimiliki dan Decimatis front point. Tidak ada coverisasi dan KT mundur ke arah belakang, langsung ada Kurt Altar menyelamatkan para pemain tim Bigetron Beta. Waduh. Super Ken benar-benar diacak-acak oleh seorang Big Mac dengan satu buah glue-nya, dan tapi di sisi top lane bebas pengetuk Saken mencoba membalikan keadaan dengan objektif game yang mereka miliki. Dengan adanya satu buah Turtle, tapi dengan kehilangan banyak banget objektif turret, itu adalah keputusan yang kurang cukup tepat menurut aku di posisi yang di under kondisinya. Ya, kurang aware ya bahwa Moskovnya nggak ada. Jadi akhirnya dari seorang Moskovnya kembali mendapatkan objektif turret yang itu membuat akhirnya tersisa satu ini bitter turret aja di arah top lane. Ini buat Moskovnya juga jadi akan semakin fat lagi karena dia dikasih bebas untuk farming gitu kan. Ini akan sulit karena kita melihat Moskov yang dibiarin tadi di game-game sebelumnya, akhirnya malah bisa Moskovnya nggak balikin keadaan. Game changer banget. Benar, dan tadi lihat udah terbukti sering terjadi di kota-kota besar ketika Matilda mengejar Link, lama-lama kalau ngejar kejauhan itu bakal turun di tengah jalan, gak sampai ke arah Super Ken. Itu analoginya kayak seperti ini, dibalikan kembali karena untungnya masih ada satu buah poin tambah dan defense dengan heavy spin yang dia miliki. Harus mundur, gak bisa masuk lebih dalam lagi karena kondisi sekarang Bigetron Beta benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik, dan bahkan sampai Super Ken sekalipun dia harus mencoba untuk melakukan sedikit split push, dan Super Ken bakal coba dipaksa dengan satu buat Tempest of Blade-nya. Dia tahan dengan baik, dia nggak terburu-buru, dia nggak panik sama sekali untuk mendapatkan
Tempest of Blade-nya. Iya, Sedangkan Jisa padahal udah ada di sana, dia udah siap untuk melakukan decimate nih. Ya Julia. betul banget, itu masih ada tembok-tembok 3 kan untungnya tadi, makanya Tempest of Blade masih ditahan juga sama seorang Super Ken, membuat Super Ken harus mundur dulu ke arah belakang gitu. Lagi sudah melakukan farming, tapi bisa hati-hati ada trapping yang coba untuk di-set oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Nampaknya sudah mulai terlihat terbaca juga, tapi ternyata Bigetron Beta pun gak mau terlalu all in mengingat keadaan yang sedang behind kali ini. Akhirnya membuat teman-teman Bigetron Beta dulu ke arah belakang, Tempest of Blade digunakan untuk ke arah yang lain. Ternyata nggak coba untuk engage ke arah depan, tapi kita lihat Elvis Spin kali ini coba untuk memukul mundur. Sementara itu dari Valentina berhasil terpick up oleh Farage. Wow, ketarik. Tertarik hampir aja, tapi ternyata masih berhasil ter-shutdown. Double kill dikantongi kali ini oleh Farami. Sementara ini menjadi space untuk Super Ken melakukan split push kembali sebelum mereka menginisiasi load. Lihat dengan luar biasa team fight yang dimiliki dari Bigetron Beta berhasil membalikan kembali keadaan yang mereka milih dan bakat Super Wow. Ken dapat dipakai buffnya kembali tanpa ada satu buah retribution. Mereka paksa ke arah lot, mereka membalikan kembali keadaan, mereka bahkan menuju ke arah satu buff yang dimiliki seorang Jisa. Jisa di garis depan, Tempest of Blade ada yang dimiliki, tapi lihat retribution ke arah yang salah. Super Ken memilih satu buah retribution ke arah satu buah hero. Jisa terperangkap, tertarik, gak bisa selamatkan, shutdown dihilangkan begitu saja. Jisa harus ditumbangkan ketika Lord dari Bigetron Beta menuju ke arah base team Rebel Sinai. Wah, Akai happy banget kalau perangnya di tempat sempit kayak gitu. Heavy Spin akhirnya bisa menghentikan pergerakan daripada Rebellion Sinai. Dan ini menjadi momen untuk Bigetron Beta membalikan keadaan. Apakah akan jadi 2-0? Karena seperti yang udah Oji bilang, Jisanya hilang ketika Lordnya sudah hadir. Walaupun ini Lordnya masih muda ya, tapi tetap aja dengan kondisi ketertinggalan jumlah daripada Rebellion Sinai kali ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Bigetron Beta. Kita lihat 3 lane ke-push semua ini, pressure dari segala arah. Mereka harus fokus ke arah yang ada Lordnya dulu karena Lordnya udah mulai masuk ke arah turret. Dan sementara itu Moskovnya langsung clear, cepet banget clear di arah mid lane, gerak langsung ke arah bottom lane. Tapi hati-hati, dari Rebellion Sinai kembali hadir seorang Jisa, yang mana ini akan menjadi bahaya kalau dari Moskovnya dibiarin sendirian kayak gitu. Sementara dari Super Ken masih melakukan farming lagi ya di arah hutan milik mereka. Oke, dengan adanya hutan mereka yang diinvasi abis-abisan dan bahkan gak dikasih kesempatan sama sekali oleh para pemain dari tim Bigetron Beta, dan mereka akan memasak ke arah bottom lane. Base pasifnya telah dihilangkan, dipancing dengan adanya Ken, coba loncat ke arah satu buah dinding tembok dari tim Rebel. Sini ada purple buff-nya akan coba dipaksa. Jisa apakah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya memaksa mendapatkan purple buff? Karena menurut aku tidak terlalu depending untuk seorang Jisa. Apa yang terjadi? Terperangkap bersama dengan Kurt Altar. Almost is never enough untuk coverisasi yang sangat tepat. Langsung didapatkan oleh seorang Rainbow. Karena kalau Rainbow tidak dengan sigap fast response menghadapi situasi seperti tadi, ini kasusnya berbeda. Ketika Jisa tidak ada, ini akan menjadi sedikit malapetaka untuk tim dari Rebellion Sinai. Tapi informasi sudah diterima sama Bigetron Beta bahwa Valentina udah gak punya ulti. Ini akan menjadi satu kesempatan untuk Bigetron Beta melakukan upaya push 3 lane yang ada dan juga coba untuk masuk. Apalagi kita tahu ada Faramis yang dimiliki oleh Bigetron Beta yang ultimate masih ada. Apakah bakal dipaksa masuk? Lane-nya udah terdorong juga di arah atas, sudah ada satu wave yang bakal masuk. Tapi kita lihat Lordnya akan hadir sebentar lagi. Kayaknya dari Bigetron Beta akan lebih memilih untuk mengamankan Lord terlebih dahulu sampai dulu, nggak mau terlalu greedy. Walaupun sebenarnya kita lihat kali ini Bigetron Beta sudah mulai berhasil membalikan keadaan untuk sementara waktu. Tapi ingat, seperti yang Oji bilang, nggak ada yang nggak mungkin. Possibility-nya masih terbuka sangat lebar. Ketika lu menang dan kalah bisa terjadi, bisa kembali kapanpun. Kayak Bigetron Beta yang tadinya sempat behind dan membalikan keadaan kali ini lebih respect lagi terhadap Rebellion Sinai. Satu setup, hati-hati tertarik, tapi masih bisa mundur. Jadi seorang Beatrix coba untuk melemparkan peluru panasnya ke arah depan, memukul mundur teman-teman daripada Bigetron Beta, dan Lord kali ini sudah dewasa, Bang Oji. Oke, selamat datang Bapak Lord yang terhormat kembali. Dideteksi pergerakan dari tim Rebellion Sinai, baru ada satu buah Matilda yang bakal di all in. Flicker telah dikeluarkan dan bahkan dari seorang narasi Harp mundur memancing satu buah Matilda, satu buah Guiding Wind dan masih bisa diselamatkan. Counter team fight kakak, ada flicker kembali, ternyata itu perangkap. Helix Spray didapatkan, Spray Zone telah dikeluarkan, tapi lihat link dari Ken di arah belakang. Tempest of Blade yang tidak berhasil melakukan apapun, tapi ternyata double kill from Saken membuat para pemain tim Rebellion Sinai kehilangan 2 playernya.
Terbaiting. Baiting, sayang banget. Tadi heavy spin udah kepake, disangkanya mereka bakal mundur. Lordnya reset, tapi ternyata teman-teman Bigetron Beta yang lain udah siap di arah belakang. Walaupun ternyata Tempest of Blades nggak connect ke arah siapapun, tapi berhasil memukul 2 player dari Bandara Rebel dan Sinang untuk mundur ke arah belakang. Dan Lordnya akhirnya secara gratis di tangan Bigetron Beta. Ini bencana. Ini bencana, tapi mereka masih memiliki high ground defensif. Harusnya mereka masih bisa untuk menyelamatkan tim fight kali ini. Waduh. Masih bisa diselamatkan oleh tim Rebel Sina dengan dari segi item yang dimiliki. Kita bisa melihat di mana dari seorang Beatrix sudah bisa memiliki damage yang besar. Dan mereka harus coba fokus objektif melakukan defensif di arah top lane karena base turret mereka sudah dipecahkan di arah top lane-nya. Waduh, ini susah banget ya. Mereka nggak bisa lagi buat nahan karena Lordnya juga udah alot banget. Dan nggak adanya seorang Giza. Tadi Giza ya udah hidup kembali. Tapi heavy spin kali ini di zoning teman-teman daripada Rebel dan Sinai. Langsung saja maju ke arah depan. Tapi hati-hati cluenya. Hilang. Renbui pun nggak bisa bertahan. Langsung fokus ke arah base. Kali ini dengan kemenangan 2-0 Bigetron